Hai Study Mates, kembali lagi bersama your study partner, Let's Study. Nah, hari ini kita akan belajar silogisme pada penalaran umum, yaitu penalaran analitis untuk persiapan UTBK atau SNBT. Bahan pembelajaran ini dibiayai oleh donatur Let's Study. Hai Study Mates, perkenalkan aku Kak Zahra. Aku merupakan mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Sriwijaya Angkatan 2023. Achievement aku sebagai Chief of Information Technology Officer teman Ambis Batch 6, Head of Division Media and Information YRI Sumsel Batch 2, Vice Manager Divisi Podcast Buku-Buku Linda Batch 7, Staff of Social Media Officer Open Your Mind Batch 2, Graphic Design and Creative Abdi Indonesia, serta juara 2 poster Right Equity FKM Unsri 2024 secara tim. Nah, setelah mendengar achievement aku, yuk kita langsung aja belajar bareng. Nah, dalam silogisme, kita di sini akan membahas tentang definisinya, jenis-jenis, rumus-rumus, serta contoh soal. Langsung aja ya. Silogisme merupakan suatu cara berpikir logis untuk menarik kesimpulan berdasarkan hubungan antara dua premis atau pernyataan. Premis adalah pernyataan. Premis yang dimaksud adalah premis mayor dan premis minor. Contoh sederhananya seperti premis mayor yaitu semua manusia pasti mati. Premis minor, Ani adalah manusia. Kesimpulannya, Ani pasti mati. Dalam jenis-jenis silogisme itu ada tiga. Yang pertama adalah silogisme kategorik. Silogisme kategorik seperti semua A adalah B, semua B adalah C, maka semua A adalah C. Contohnya seperti semua kucing adalah mamalia. Semua kucing dilambangkan dengan P, mamalia dilambangkan sebagai Ki. Semua mamalia memiliki tulang belakang. Semua mamalia merupakan Ki, yang di sini memiliki tulang belakang atau R. Maka semua kucing memiliki tulang belakang. Maka P sama dengan R. Nah, rumus pertama yang harus diingat adalah ini. P sama dengan R, Q adalah R, maka P adalah R. Yang kedua adalah silogisme hipotetik. Silogisme hipotetik ini seperti jika A terjadi, maka B terjadi. A terjadi, maka B terjadi. Jadi ini adalah hubungan jika maka. Rumusnya yaitu jika P, maka Q, P terjadi, maka Q terjadi. Contohnya adalah jika Holland terlambat ke perpustakaan, Zendaya memarahinya. Holland terlambat ke perpustakaan itu dilambangkan dengan P, Zendaya memarahinya itu dilambangkan dengan Q. Holland terlambat ke perpustakaan, maka terjadi P. Kesimpulannya Zendaya memarahinya. Q terjadi. Maka jika P, maka Q, Q P terjadi, maka Q terjadi. Yang terakhir adalah silogisme alternatif. Silogisme alternatif ini seperti hubungan A atau B. A tidak terjadi, maka B terjadi. Silogisme ini menawarkan dua kemungkinan, A atau B. Contohnya seperti, saya akan membeli es krim. Es krim dilambangkan dengan P atau kue. Kue dilambangkan sebagai Q. Saya membeli es krim, maka P terjadi. Kesimpulannya, saya tidak membeli kue. Tidak membeli kue bukan Q, maka bukan P, bukan Q, sorry. Rumusnya ini, P atau Q maka P terjadi, Q tidak terjadi. Ini berlaku juga untuk P atau Q, P tidak terjadi, Q terjadi. Jadi misalkan ke es krim atau kue, tidak es krim, maka kue gitu. Next. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh soal. Soal model pertama itu pilihan ganda. Contohnya adalah, semua ilmuwan yang terkenal memiliki karya tulis yang berpengaruh. Albert Einstein adalah ilmuwan yang terkenal. Albert karya tulis yang berpengaruh sering dijadikan acuan dalam penelitian. Kesimpulan yang tepat adalah, mari kita lihat. Nah, premis pertama itu adalah semua ilmuwan yang terkenal memiliki karya tulis yang berpengaruh. Semua ilmuwan yang terkenal itu adalah P, memiliki karya tulis yang berpengaruh itu adalah Q. Premis kedua, Albert Einstein adalah ilmuwan yang terkenal. Albert Einstein adalah ilmuwan yang terkenal ini kita lambangkan sebagai R. Premis ketiga adalah karya tulis yang berpengaruh sering dijadikan acuan dalam penelitian ilmiah.
Karya tulis yang berpengaruh itu key yang di awal, sering dijadikan acuan dalam penelitian ilmiah. Itu S adalah simbol baru lagi karena tidak ada disebutkan sebelumnya. Nah, dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa semua ilmuwan yang terkenal memiliki karya tulis yang berpengaruh. Albert Einstein adalah ilmuwan yang terkenal. Maka Albert Einstein memiliki karya tulis yang berpengaruh, ya kan? Jadi Albert Einstein adalah R, maka Albert Einstein memiliki karya tulis yang berpengaruh itu Q. Nah, Q, karya tulis yang berpengaruh sering dijadikan acuan dalam penelitian ilmiah. S. Nah, di sini kita bisa melihat ada hubungan silogisme kategori. R sama dengan Q sama dengan S, maka R sama dengan S. Kesimpulannya adalah karya tulis Albert Einstein sering dijadikan acuan dalam penelitian ilmiah. Albert Einstein sering dijadikan acuan dalam penelitian ilmiah. Jawabannya adalah B. Kenapa A salah? Albert Einstein memiliki karya tulis yang berpengaruh. Itu tidak tepat karena itu hanya sampai pada R sama dengan Q. Karena setelahnya itu ada premis lain, maka harus kita hubungkan sampai R sama dengan S. Yang kita cari adalah R sama dengan S. Karya tulis karya tulis Albert Einstein sering dijadikan acuan dalam penelitian ilmiah. Ini benar karena R sama dengan S. Yang ketiga adalah semua ilmuwan memiliki karya tulis yang berpengaruh. Kurang spesifik. Karena di situ tertulis semua ilmuwan, bukan semua ilmuwan yang terkenal. Yang D adalah kurang spesifik juga karena di situ ditulis karya tulis, bukan karya tulis yang berpengaruh. Nih, karya tulis doang. Yang E, karya tulis ilmuwan terkenal hanya dijadikan acuan oleh ilmuwan lain. Ini salah karena tidak dijelaskan di dalam soal. Maka jawabannya adalah B, karya tulis Albert Einstein sering dijadikan acuan dalam penelitian ilmiah. Oke, yang selanjutnya adalah pilihan dua kolom. Model soal pilihan dua kolom. Nah, di sebuah desa terdapat tiga jenis hewan yang sering terlihat. Ayam, kucing, dan anjing. Semua ayam memiliki sayap. Semua kucing adalah mamalia. Anjing memiliki empat kaki. Nah, di sini premis-premisnya tuh berbeda. Studi Max. Semua ayam memiliki semua ayam memiliki sayap. Jika A, maka B. Semua kucing memiliki semua kucing adalah mamalia. C, maka D. Semua anjing memiliki empat kaki. E, jika E, maka F. Nah, pertanyaannya, suatu binatang tidak diketahui identitasnya, tapi ia bertelur. Apakah binatang itu kucing? Jawabannya adalah salah. Kenapa salah? Karena tidak ada informasi yang menyebutkan bahwa kucing bertelur. Kucing adalah mamalia. Di premis 2, semua kucing adalah mamalia. Tidak disebutkan bahwa kucing itu bertelur. Maka jawabannya adalah salah. Yang kedua adalah, apakah semua mamalia itu kucing? Tidak, tidak juga karena pernyataan kedua hanya menyebutkan bahwa semua kucing adalah mamalia, tetapi tidak mengatakan bahwa semua mamalia adalah kucing. Jadi yang perlu kita highlight adalah semua kucing adalah mamalia, bukan berarti semua mamalia adalah kucing. A sama dengan B bukan berarti B sama dengan A. Jadi A sama dengan B, tidak B, bukan B sama dengan A. Oke. Yang ketiga adalah model soal isian singkat. Kelima anggota ini masuk ke panggung satu persatu mengikuti aturan berikut. Yang pertama, Joko masuk terakhir. Yang kedua, Harun masuk tepat sebelum Joko. Yang ketiga, Gita masuk sebelum Harun. Yang keempat, Vira masuk setelah Gita, tetapi sebelum Indra. Pertanyaannya, siapa yang masuk di urutan kedua dan siapa yang masuk di urutan pertama? Oke, di sini kita bisa lihat bahwa Joko masuk terakhir. Berarti Joko itu terakhir. Dia di posisi kelima karena mereka ada 5 orang. Satu, dua, tiga, empat, lima. Nah, Joko, Gita, Vira, Indra, Harun, Joko. Ada 5 orang. Nah, Harun masuk tepat sebelum Joko. Berarti Harun ada di posisi keempat. Nah, selanjutnya adalah Gita masuk sebelum Harun.
Nah, kita belum tahu nih, Gita masuk sebelum Harun itu di posisi ketiga, kedua, atau ke satu. Maka kita lihat wacana selanjutnya, yaitu Vira masuk setelah Gita, tetapi sebelum Indra. Nah, berarti dari sini kita bisa lihat bahwa Vira ada di urutan kedua karena dia ada di setelah Gita tetapi sebelum Indra. Berarti urutannya Gita, Vira, lalu Indra. Dengan demikian urutannya menjadi Gita, Vira, Indra, Harun, dan Joko. Maka pertanyaan pertama adalah siapa yang masuk di urutan kedua? Itu adalah Vira. Dan yang masuk di urutan ke satu adalah Gita. Seperti itu. Oke, jadi key main takeaways yang harus kalian ingat adalah bahwa silogisme itu penarikan kesimpulan berdasarkan dua hubungan. Jenis-jenisnya tadi ada silogisme kategorik, silogisme hipotetik, dan silogisme alternatif. Nah, kalian harus ingat-ingat nih rumusnya. Rumus yang pertama adalah P adalah Q adalah R, maka P adalah R. Ini adalah, rumus yang ini adalah jika jika P maka Q, P terjadi, maka Q terjadi. Nah, ini di silogisme hipotetik. Dan yang terakhir yaitu ingat adalah silogisme alternatif. P atau Q, maka P terjadi, Q tidak terjadi. Atau bisa P atau Q, P tidak terjadi, maka Q terjadi. Seperti itu. Nah, segitu dulu pembahasan silogisme dari aku. Terima kasih kepada donatur Let's Study yang sudah membiayai dalam produksi materi ini. Study Maths bisa mereview kembali bahan pembelajaran textbook, PPT, dan latihan soal pada link description box. Let's Study juga menyediakan playlist YouTube khusus bahan pembelajaran loh. Jangan lupa dicek ya Study Maths. Nah, Study Maths juga bisa mensupport Let's Study dengan berdonasi seikhlasnya. Selain donasi dalam bentuk uang, Study Maths juga bisa share platform Let's Study kepada teman sekitar atau membagikan info platform Let's Study ke sosial media Study Maths. Ayo follow akun sosial media Let's Study pada Instagram, Twitter, dan TikTok agar selalu mendapatkan update konten bermanfaat lainnya. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Semangat!